Oke, welcome teman-teman semuanya di YouTube-nya cuanterus.ind. Jadi, perkenalin dulu, nama gue Deru Jaya dan gue adalah orang di balik Instagram dan YouTube-nya Cuan Terus. Happy weekend dulu untuk semuanya, udah long weekend banget, udah kangen mungkin ya sama perdagangan IHSG, apalagi yang trader-trader udah nggak siap untuk cuan kan, weekdays. Jadi, BTW, Happy Easter and Happy Good Friday to all of you that are celebrated in it. Jadi dari Cuan Terus kita berusaha untuk memberi kalian update sedikit, weekly update setiap minggunya dan beberapa stock pick yang menarik untuk ditradingkan maupun di swing tradingkan di IHSG per minggunya. Tetapi balik lagi ya teman-teman, disclaimer on. Stock pick kami adalah bentuk dari analisa kami masing-masing, jadi tidak ada ajakan membeli maupun menjual suatu emiten, hanya merupakan sebuah informasi. Jadi kedepannya maupun ada untung atau kerugian itu ditanggung dari trader yang membaca. Gitu ya teman-teman. Yuk langsung aja kita lanjut untuk membahas chartnya IHSG secara daily. IHSG itu kemarin tanggal 31 Maret, dia itu breakdown dari uptrend line yang sudah dibuat sejak lama. Dia breakdown tetapi dia terreject teman-teman di trend line yang baru. Jadi teman-teman bisa lihat ada 1 kali, 2 kali, 3 kali reject di trend line yang baru saja saya buat. Jadi ketika ada 3 shadow line yang terreject di area trendline support, itu menjadikan suatu trendline itu adalah support yang lumayan kuat teman-teman. Ya jadi seperti itu ya. Untuk proyeksi IHSG-nya, karena IHSG sudah breakdown trendline majornya di sini, tetapi kemarin di perdagangan 1 April IHSG berhasil ditutup di atas level psikologis 6.000, yaitu di 6.011.45. Jadi ini sangat menarik untuk IHSG di pekan ini ya teman-teman. Di pekan ini proyeksi saya IHSG lumayan bisa menguat sedikit. Nah di sini ada 3 kemungkinan. Jadi ada 3 ya. Ada 1 warna kuning, ada 2 warna merah, dan ketiga warna biru. Probability-nya kuning itu 40%, merah itu 40%, dan biru itu 20%. Tetapi persentase kemungkinan ini mungkin juga tidak akan terjadi gitu loh. Karena ini adalah bentuk analisa. Kalau misalkan kita benar 100% tentang analisa, ya cuan gue juga udah banyak. Jadi ya simple aja, ini adalah analisa sementara untuk perdagangan di bulan April. Jadi di bulan April itu penentuan ada di tanggal 12 April ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, kenapa ini terjadinya fase new moon. Kalau di astrologi trading itu, new moon itu adalah pembalikan arah atau penerusan suatu tren. Jadi misalkan dia uptrend, waktu new moon ya lanjut uptrend, atau downtrend dia lanjut downtrend, atau pembalikan arah, atau terjadinya swing low atau swing high dalam suatu waktu gitu ya. Jadi gue jelasin dulu dari warna kuning dulu. Warna kuning itu IHSG akan menguat dan menguji level 6.120 hingga 6.150. Tetapi dia akan terreject di area 6.160-an dan dia akan balik mengetes support yang telah dibuat ini. Dia mengetes support di sini lagi. Berarti dia bakal balik di angka 5.990 sampai 6.000. Nah, yang kedua itu ada proyeksi yang merah. Yang merah ini IHSG akan melakukan penguatan secara berkala. Jadi mungkin hanya minggu ini atau bahkan hanya cuma sampai hari Rabu, IHSG akan mengetes level di bawah 6.100. Jadi 6.080 sampai 6.100. Setelah itu
mungkin tekanan jual akan besar di sini. IHSG akan turun dan akan mengetes satu support yang sangat kuat di Fibonacci 0,618 di area 5.835 sampai 5.900. Jadi ini adalah support yang mungkin dites untuk IHSG juga. Jadi yang merah seperti itu ya. IHSG melakukan penguatan sedikit dan melanjutkan penurunan sampai Fibonacci 0,618 dan habis itu dia baru naik lagi ke sini dan diharapkan dia breakout dari downtrend line dari pennantnya ini. Melanjutkan kenaikan ya. Itu proyeksi kedua. Proyeksi ketiga itu yang biru. Kenapa gue bilang 20%? Karena ini impossible, ini cuma kemauan kita sebagai retail. Apa itu? Ya udah naik terus. Jadi IHSG di sini dia naik. Nah, mungkin di daerah 6.120 sampai 6.150, IHSG akan sideways sedikit di sini atau balik-balik lagi di sini, melakukan sideways yang sama seperti di sini, dan akhirnya pada 12 April dia melanjutkan uptrend kenaikan sehingga dia breakout dari pennantnya ini ya teman-teman. Jadi ini hanya 20% kemungkinan untuk terjadinya seperti ini. Karena menurut gua IHSG ya masih di dalam big area sideways ini ya teman-teman ya. Jadi seperti yang gue bilang, IHSG akhirnya berhasil ditutup di area level psikologis 6.000. Jadi kenapa gue bilang area level psikologis 6.000? Jadi setiap IHSG ditutup di atas 6.000 itu gue merasa tenang teman-teman. Jadi 5.990 ya teman-teman sampai 6.000 ini adalah bentuk support kuat IHSG. Jadi anggapannya kalau IHSG tutup di atas level 6.000 itu gue bisa tidur dengan tenang teman-teman. Dan kemarin untungnya kejadian dan IHSG ditutup di level 6.011.46. Hanya 11.46 lebih banyak aja dari level 6.000, tapi sekali lagi udah ditutup di atas 6.000 itu udah lumayan menenangkan. Terus apa sih memang alasannya IHSG turun ya? Turun IHSG itu kemarin turun 2,5% teman-teman satu minggu. Lumayan gede tapi memang tidak sebesar waktu corona. Itu ada dua. Pertama, margin call yang terjadi di market Dow dan BPJS ketenaga kerjaan yang memangkas investasi di saham maupun reksadana. Gua jelasin dulu satu-satu ya. Margin call itu sempat terjadi di market kita juga. Waktu kapan? Waktu Februari teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ini adalah proses margin call-nya IHSG. Waktu Februari. Waktu itu market banyak yang pakai margin karena sangat positif terhadap katalis-katalis yang didapatkan. Kayak vaksin lah, SWF lah, jadi banyak orang-orang yang memakai margin untuk membeli saham seperti KF, INA, WSKT, WIKA, dan lain-lain. Dan akhirnya di ARB kan berjilid-jilid sama 7 hari. Nah, ini hal yang sama dirasakan oleh investor di US, di Dow. Ini terjadi margin call yang besar-besaran. Makanya teman-teman bisa lihat kalau di foreign flow-nya BBRI, BBCA, ataupun saham-saham di LQ45 itu melakukan penurunan yang signifikan. Karena kita bisa lihat sendiri, foreign flow di saham-saham LQ45, outflow dari asing sudah keluar sekitar 1 triliun rupiah, teman-teman. Lumayan masif banget dalam satu minggu, 1 triliun. BBRI aja dalam satu bulan, waktu Januari itu aja inflow 1 triliun. Sekarang, 1 minggu market mereka sudah keluar 1 triliun rupiah. Makanya IHSG yang cenderung
memang bebannya ada di bank-bank besar seperti ini, kalau bank besar seperti ini turun, IHSG otomatis turun. Mau saham second liner-nya ARA, third liner-nya ARA, ininya tetap turun 2-3%, IHSG pun akan turun. Itu summary di katalis yang bad news ini, margin call. Jadi yang kedua itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa sih, kalau teman-teman tanya, kenapa sih BPJS institusi besar itu pangkas investasi di pasar saham maupun reksadana pasar uang? Jawabannya gampang. Mau siapapun di pasar saham maupun pasar reksadana pasar uang, mereka itu tujuannya satu, teman-teman, profit. Mereka sebelum memasukkan dana ke reksadana maupun ke saham, mereka pun sudah punya target dulu pertamanya. Dan begitu target mereka tercapai, mereka memang berhak untuk menjual dan merealisasikan profit mereka dan mungkin memindahkan profit itu ke investasi yang lain, yaitu ya kalau gua nggak salah dengar SWF. Gitu teman-teman. Minggu depan proyeksi IHSG gimana? Menurut gua, proyeksi IHSG di pekan depan akan menguat. Seperti yang gue bilang sebelumnya ya. IHSG akan mengetes area resisten 6050 sampai 6070 dengan mempunyai support psikologis lagi di area 5990 sampai 6000. Jadi, memang kita mengharapkan IHSG ini untuk tutup di atas area resisten ini dan mengetes kembali 120. Jadi kalau teman-teman lihat IHSG sudah breakout dari level ini, level selanjutnya yang akan dites IHSG adalah 6120. Mungkin 6100 dulu, baru nanti 6120. Ini sangat diharapkan oleh investor-investor maupun trader. Bad news-nya itu kalau misalkan, hanya misalkan, IHSG tutup di bawah level psikologis 6.000 lagi dan breakdown dari area 5.990 sampai 6.000 gitu gimana? Nah itu balik lagi ke proyeksi kita yang merah. Yang merah itu IHSG hanya menyentuh level ini, mungkin hari Rabu, hari Kamis, dan nanti akan menurun sampai level 5780 mungkin sampai 5850 dan ini menjadi area demand yang sangat besar teman-teman. Jadi teman-teman yang mau belanja mungkin di area ini itu area yang sangat murah gitu ya. Mungkin untungnya kita dapat barang murah, ruginya ya kita harus tahan cash dulu sama ego kita untuk men-trade cash kita di saham-saham tertentu gitu. Nah tapi kabar baiknya itu ada banyak. Pertama, coal, harga batu bara kemarin mulai rebound, yang tadinya turun dari 99 ke 9495, dia mulai rebound menyentuh poin 96 lagi ya teman-teman. Jadi hari Senin atau perdagangan minggu depan teman-teman bisa watchlist saham-saham coal seperti PTBA, Indi, Adaro, apalagi Bumi, Doit gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang mau swing mungkin di saham batubara seperti PTBA yang mau dapat dividennya, kan dividennya lumayan. Teman-teman harus tontonin terus pokoknya harga call ini, jangan sampai dia turun. Karena memang harga saham batubara itu based on call banget. Jadi kalau call-nya naik dia bakal rally, kalau call-nya turun dia juga bakal rally. Rally-nya beda, rally ke atas, rally ke bawah gitu. Nah itu dari saham dari call ya, ICE Newcastle Coal. Nah yang kedua emiten kesukaan retail yaitu nickel. Nah nickel futures-nya puji Tuhan juga naik nih teman-teman. Naik sekitar 322,5 poin atau 2,03%. Nah sebenarnya kalau teman-teman buka chart nickel itu tuh dia kayak gini pergerakannya teman-teman. Turun kan setelah Elon Musk mengumumkan dia nggak suka nickel. Nah habis itu dia sideways aja di sini. Sideways.
naik, sideways, turun lagi. Jadi sebenarnya angka 16.220 itu masih di range area sideways. Teman-teman lihat aja chartnya, tunggu sampai dia breakout dari area konsolidasi. Itu katalis positif banget untuk emiten-emiten kesukaan retail, yaitu TAI. Ini bukan kata kasar ya. Ini Tin, Antam, Inco, dan Harum lah boleh. Jadi teman-teman juga sebenarnya dengan kenaikan signifikan di akhir pekan lalu, teman-teman bisa watchlist juga saham-saham nikel, yaitu Trio Kwek plus si Harum. Jadi Antam, Inco, Tin plus Harum. Yang ketiga, setelah dilanda peristiwa, akhirnya market oil itu naik lagi ke area psikologis di atas 60. Setelah melakukan penurunan dan mengetes di area 57-58, akhirnya crude oil WTI juga naik ke area 61 dan Brent oil sudah naik ke area 64. Jadi emitennya apa aja kok? Elsa, Medco. Mungkin teman-teman yang mau watchlist kayak Akra juga boleh. Cuma Akra agak berbeda dari Elsa dan Medco. Itu saja. Nah, dari segi lain, ini sangat positif banget nih. Di penutupan perdagangan Kamis, sebelum Jumat ya, Jumat kan libur tuh satu dunia kecuali Nikkei nih. Hijau semua teman-teman. FTSE 100, FTSE 250 ini dari London melakukan penguatan 0,35% dan 0,01 di bawah 1%. Dan ini market DAX, dia melakukan penguatan 0,66%, S&P 500 melakukan penguatan 1,18%, dari Dow Jones sendiri dia melakukan penguatan 0,52%, Nasdaq 100 dia melakukan penguatan 1,82% dan Nasdaq-nya sendiri melakukan penguatan signifikan sebanyak 1,76%. Teman-teman juga bisa lihat di ini adalah salah satu market Asia yang buka pada hari Jumat, yaitu marketnya Nikkei, Tokyo. Salah satu market cap terbesar di Asia juga, dia melakukan kenaikan signifikan sebanyak 465,13 atau sebanyak 1,58% ke harga 29.854. Nah, karena kita bisa lihat dari market regional Asia saja sudah naik, market regional luar negeri atau internasional juga naik, maka IHSG bisa dipastikan mengetes area ini dan diharapkan untuk breakout ya teman-teman ya. Semoga breakout dan tidak breakdown. Dan akan masih terjadi ya support kuat di 5.990 sampai 6.000. Semoga analisa kami benar, minggu depan melakukan penguatan secara signifikan, jadi teman-teman happy dulu, at least bisa TP, amanin cash, amanin cuan ya. Oke, next kita akan bahas weekly stock pick di minggu 29 Maret sampai 1 April. Sekali lagi, ini kita udah bilang di sini ya, disclaimer on, analisa stock pick weekly ini adalah bentuk analisa sendiri, keuntungan maupun kerugian ditanggung oleh trader yang membaca. Oke? Dan ini sistem, ini jangan dilihat, ini gue udah gak bakal bagi lagi karena percuma, gak bisa diklik juga teman-teman. Ya udah, oke. Di stock pick weekly IHSG ini kita ada 3 level risk, high risk, moderate risk, and low risk ya teman-teman ya. Nah, di sini juga kita ada titik entry, ada support 1, support 2, batas cut loss, ada resistance 1 dan resistance 2. Dan average big fund atau kasarnya average bandar di minggu terakhir. Berarti minggu sebelum 29 Maret ini. Oke. Jadi batas cut loss kami waktu harga ada di closing. Jadi misalkan penutupan perdagangan jam 2.50, harga era ini tertutup di bawah 25.50. Misalkan 25.30, 25.40.
Di situ kita rekomendasi teman-teman untuk cut loss terlebih dahulu ya. Cut loss dulu, nanti kita masuk lagi di bawah. Jadi sebagai untuk trader itu kita harus siap cuan dan siap cut loss. Jadi trader itu jangan nantinya kalau udah loss tiba-tiba jadi investor dadakan. Dan kebaliknya investor kalau udah lihat cuan ya udah tahan aja. Jangan kalau misalkan investor lihat cuan TP. Kan psikologisnya jadi bentrok. Ya gitu aja sih. Oke, sekarang kita bahas ya satu persatu. Untuk minggu 29 Maret sampai 1 April, kita ada saham ERA, WIM, DMMX, SAME, BBKP, MTEK, Dowit, Agro, Aisa, dan Bina. Di sini profit itu hijau dan merah marun itu loss atau invalid. Gue belum update. Jadi, oke, untuk ERA itu kita invalid. Kenapa? Karena waktu 29 Maret harganya ERA langsung naik. Memang penutupan harga ERA 2740, kita titik entry di 2660 sampai 2680, ternyata harganya loncat ya teman-teman. Jadi kita tipe trader yang nggak mau mengejar harga, mendingan kita lihat aja orang masih ada 9 pilihan lain, ya satu hilang ya wes gitu. Jadi ERA invalid karena kita tidak jadi masuk ya. Oke, yang kedua ada WIM. WIM itu harga penutupan sebelum tanggal 29 Maret, berarti tanggal 26, hari Jumatnya ditutup di harga 910. Titik entry, the best entry kita itu 900 sampai 910, atau kalau lower than that, it will be better, gitu. Nah, memang pada saat opening pertama, dia itu harganya loncat, teman-teman. Harga loncat ke 930, dan tapi ternyata di jam 10-11 gitu, nah si WIM itu sempat ke entry point kita 900-910. Nah di situ kita entry lah. Kita entry udah best entry banget. Kita lihat bandar juga belum distribusi, kita entry dan alhasil kita profit 4,25% dari situ. Kita TP di resistance 1, kita TP di 940. Jadi anggapannya kita scalping lah. 900, 910 dan 940 kita udah TP 955 juga. Kenapa kalau tanya, kok lu TP-nya cepet banget sih? Nih, kita juga kasih ada alasan untuk taking profit dan cut loss. Karena bandar keluar di hari Senin 29 Maret 2021. Jadi begitu harganya loncat, saham WIM ini langsung didistribusiin oleh Big Fund-nya. Jadi kita pas banget, Big Fund keluar, kita keluar. Dan kalau nggak salah besokannya ARB. Jadi WIM kita profit 4,25%. Nah, terus saham ketiga ada DMMX. Penutupan sebelum hari Senin itu ditutup di harga 418. Dan gue itu rekomendasiin banget DMMX untuk entry di bawah 410. Jadi sekitar ya 404, 406 sampai pokoknya 408 gitu. Nah, DMMX mempunyai support di 400, jadi batas cut loss kita 400. Sebelum DMMX closing di bawah 400, kita nggak bakal cut loss karena sebuah emiten yang bagus menurut gua ya. Resisten di 428, 430, dan alhasil juga kita TP di resistance 1 menghasilkan 5,51% profit. Nah, di sini juga untung banget jujur aja. Kita kebanyakan TP itu di tanggal 1 April, teman-teman. Begitu marketnya rebound, jadi kan turun. Di sini dia ada inside bar. Nah, di sini waktunya kita profit. Jadi di DMMX kita juga entry di bawah 410, berhasil di tanggal 31 Maret kita punya barang. 1 April kita TP di 428 karena closingnya pas banget di 428 kemarin. Kita sempat TP dan ya udah 5,51% gitu. Yang keempat ada SAME. SAME ini juga pokoknya SAME sama MTEK ini adalah andalan kita lah. Jadi SAME itu kemarin closing di atas 454. Pada hari Jumatnya kita buy on breakout di 454, jadi kita punya barang di harga 454.
Dan closing udah bagus banget. Dia closing di atas resistance 454. Jadi 454 udah jadi support. Di closing di 458. Titik entry di 29 sampai 1 April yaitu di harga di bawah 460. Sama di bawah harga 460 itu boleh entry. Nah, batas cut loss itu di bawah 428, resistance 1480, resistance 2510. Pada Jumat yang sebelum 29 Maret sampai 1 April, ini gue sangat pede ya. Tapi ternyata semingguan market merah, kena margin call US, kena berita BPJS, gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa gue bilang ini disclaimer on? Karena gini, mungkin teman-teman memang punya plannya cuma di sini nih yang nggak ngerti analisa. Nah, karena gue bisa analisa, gue hold win dan average down di 412. Same. Kenapa? Same itu sempat turun ke 402 teman-teman pada tanggal 31 Maret. Gue ingat banget. 31 Maret dia turun sampai 402. Nah, di sini gue udah deg-degan gitu loh. Karena support, sebenarnya ada support 1 karena ada support 2. Nah, sama itu ada support 3 di batasan 412, 414 teman-teman. Nah, jadinya waktu sampai di 402 ini ditarik sama institusi besar sampai 414. Ya udah kayak gitu udah aman, gue bilang, yaudah yuk kita antri bareng-bareng di 412 buat averaging down. Nah, maka dari itu average kita itu di 434 teman-teman. Average di 434 dan hasil kita juga masih hold. Harga closing di 1 April itu 450. Yeay, kita ada cuan juga. Di sini kita mantep cuannya. Jadi di kala market merah, teman-teman tuh nggak boleh panik. Teman-teman harus ngerti analisa, teman-teman harus averaging down, teman-teman harus liatin juga big fund yang masuk. Jadi nggak usah panik teman-teman. Semakin teman-teman panik, ya makin gak konsen psikologisnya buyar gitu loh menurut gue ya. Nah, kita lanjut aja, ada saham kelima yaitu BBKP. BBKP adalah satu menu high risk, ultra high risk. Karena kenapa? Dari segi chart, BBKP itu benar-benar gak menarik teman-teman. Gak ada gak ada pattern ini, gak ada pattern itu. Gue pure memikir kayak, BBKP udah turun banyak, at least ada technical rebound sedikit. Kalau mau turun, ya wes lah turun. Nah, gue lihat pun big fund-nya ada harga di 485 sampai 510. Harganya 488, ya udah gitu loh. Nah, gue bilang titik entry BBKP itu 490. Dan kita itu sempat entry di dekat-dekat Super 1 selama IHSG merah sama 3 hari itu. Jadi kita dapat harga di antara 480 waktu itu, kalau nggak salah ya. 480 dan 1 April teman-teman, lagi-lagi ini 1 April. Untung nggak di April mob gitu. Jadi untung kita lumayan banget di BBKP ini 10,15%. Kita TP langsung di TP 1510 di resistance 1. Kok kenapa nggak hold? Ya kan udah dibilang ini menu ultra high risk dan juga ini very fast trading dan weekly, ini bisa dibilang weekly, ini hanyalah kita berusaha untuk samain nih sama teman-teman. Kita nge-holdnya 1 minggu saja gitu. Jadi hasil 10,15% kita dapati dari BBKP. Nah, yang selanjutnya itu MTech, teman-teman. MTech itu pergerakannya lumayan sama nih sama Same. Kronologi ceritanya juga sama. Kita averaging down di 2210. Dan Same juga averaging down. Karena gue udah bilang, ini saham bagus dua-duanya, teman-teman. Jadi waktu itu di perdagangan 26 Maret, di Jumatnya, Same ditutup 2420. Sudah breakout dari resisten 2390, teman-teman. Nah, di situ 2390 sampai 2410 menjadi area buy kita, mempunyai support di 2390 dan 2300. Again, karena kita ngerti analisa dan kita ngerti plan kita masing-masing, teman-teman. Makanya
gue berani untuk averaging down langsung di 2210 karena MTech ini punya support di 2250. Begitu gue lihat pergerakan sama kayak gitu, gue berani langsung MTech, yuk averaging down 2210. Nah, alhasil 1 April lagi-lagi teman-teman, MTech naik hampir 8% gitu loh. Hampir 8% MTech naik. Di situ kita tertolong banget. Dan juga untung 6,23%. Lumayan banget ya teman-teman ya. Dikala market merah, dengan adanya plan, dengan kebiasaan technical analysis yang sangat amat simple, hanya tahu dynamic support, classic resistance, dynamic resistance, kita bisa cuan gitu loh. Jadi nanti ke depannya kalau misalkan teman-teman mau gua ajarin materi apa, teman-teman tulis aja di kolom komentar ya. Nah, oke, untuk Dowit dan Agro karena notesnya masih hold, berarti ada di weekly stock pick selanjutnya. Gua akan bahas di weekly stock pick selanjutnya aja, dan Bina juga ya. Biar waktunya nggak lama juga, kita langsung aja ke stock pick nomor 9 yaitu AISA. Harga di penutupan tanggal 26 Maret yaitu 292, titik entry kita di 292 atau lower than 292. Ada support di 286 dan batas cut loss kita di 280. Simple aja, kita di sini cut loss 4,01% dikarenakan penutupan di tanggal 31 Maret 2021 itu di bawah batas cut loss. Jadi kita harus disiplin. Kecuali emiten-emiten yang memang kita jagokan seperti SAME dan MTech, kita ada support lagi di support 3. Bahkan ini AISA aja support 1 doang. Support 2 udah gak gue tulis, support 3 apalagi gitu loh. Jadi ya udah gitu aja. Jadi kesimpulannya di perdagangan 21 Maret sampai 1 April kita berhasil mengumpulkan profit yang lumayan dari 1, 2, 3, 4 emiten, dan masih ada hold 1, 2, 3, 4 emiten yang memungkinkan untuk melanjutkan kenaikannya di minggu ini. Kita lanjut aja ke yang ditunggu-tunggu nih teman-teman ya. Stock pick mingguan 5 April sampai 9 April. Ingat, ada high risk itu warna merah, warna orange itu moderate risk, warna hijau itu low risk, hangus itu hitam. Ya pokoknya, tapi gue nggak update hangus ya, karena ya teman-teman juga nggak bisa lihat, ini cuma buat notes gue sendiri aja. Profit hijau, merah loss itu nanti kita update di minggu depan. Jadi hopefully kita gak ada cut loss, kita take profit semua minggu ini, amin. Menu kita atau stock pick ini ada 10, ada 3 saham yang spekulasi saja, yaitu Wood, Cepin, Rals. Itu kita spekulasi saja gitu. Oke, kita bahas satu-satu secara cepat. Teman-teman nanti chart buka sendiri aja lah ya. Pokoknya teman-teman kita udah kasih support, dan supportnya 2, resistennya 2, dan batas cut loss. Jadi kalau teman-teman yang ingin mengikuti, diharapkan untuk cut loss kalau misalkan tutup di bawah batas CL kita. Tapi kalau teman-teman bisa analisa ya, stock pick ini hanyalah sebagai bantuan analisa teman-teman untuk second option aja gitu. Jadi pertama itu DMMX masuk lagi teman-teman. Ini gue udah bilang DMMX sama MTech itu adalah stock pick andalan kita ya. Oke, DMMX itu kemarin ditutup di harga 428. Titik entry-nya sama ya teman-teman. Di bawah 410 mendekati 400 itu the best entry. Tetapi kemarin DMMX sudah membreakout resistance 416. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin spekulasi buy di dekat 416 itu boleh aja teman-teman ya. Jadi tapi cicil beli, jangan langsung all in HK. Jadi cicil beli dulu 416. Kalau misalkan harganya turun di bawah 410, teman-teman baru beli full gitu.
Harganya 428, jadi selama harganya masih di atas 416, teman-teman jagain aja 416. Support keduanya tetap di 400, batas cut loss di bawah 400. Selama dia di atas 400, teman-teman hold, dan kalau misalkan ada closing di bawah 400, teman-teman cut loss saja. Resisten pertama ada di 428, 430. Yap, harganya memang tutup di daerah resisten, jadi teman-teman hati-hati aja ya. Kalau misalkan ada yang mau HK, karena udah pasti resisten gitu loh. Resisten kedua ada di 466 sampai 470, dan average big fun per last week ada di 421. Ini juga bisa dijadikan sebagai support teman-teman ya. Oke. Itu untuk plannya DMMX. Yang kedua adalah SAME. SAME ditutup di harga 450 di perdagangan 1 April 2021. Titik entry SAME itu ada dua, yaitu di bawah 430 atau buy on breakout di 454. Di resisten pertama, teman-teman tungguin. Atau enggak, ya di dekat support-support ini. Support 1 di 428, support 2 di 414, batas cut loss di bawah 410. Selama SAME di atas 410, teman-teman boleh spekulasi untuk hold. Dan bisa averaging down kalau teman-teman ada beli di sekitar 440. Jadi again, teman-teman harus hati-hati, ada plan sendiri, harus mempunyai cash at least 70% di masa-masa IHSG itu sideways ya teman-teman ya. Jadi harus hati-hati. Average big fun per last week ada di 424, 430, mempunyai resisten pertama di 454 dan resisten 2 480 sampai 510. Oh iya, target adalah resisten ya yang gue bilang. Selama tembus resisten dan tidak menembus support, perhatikan titik resisten yang telah ditembus, karena simple technical analysis itu breakout resisten akan menjadi the new support gitu, simple. Oke, kita lanjut ke emiten ketiga kita, ada DOIT. DOIT itu harga kemarin ditutup 388, selama harga call naik itu masih mempunyai story yang cukup bagus, dan diakumulasi asing juga kalau nggak salah di harga 400, 410. Jadi teman-teman titik entry terbaik itu di 376, 380 ya, dekat-dekat support pokoknya. Support 1366, di bawah 366, CL aja langsung, mempunyai resisten di 388, pas banget tutup di resisten. Dan resisten kedua ada di 420. Jadi teman-teman untuk spekulasi buy boleh, spekulasi hold juga boleh. Jadi yang penting adalah batas CL. CL itu adalah hal yang baik teman-teman. Rugi itu adalah cuan yang tertunda. Oke? Ya mungkin agak berat sih cuan yang tertunda, cuma ya udahlah. Yang keempat ya teman-teman, tetap ada Bina. Bina itu harga sekarang di 1585. Buy entry terbaik di 1550 atau ke bawah. Support 1 di 1530, support 2 di 1500, 1510, batas cut loss di 1500. Selama di atas 1500, teman-teman boleh spekulasi hold. Kalau misalkan harga Bina closing di bawah 1500, itu teman-teman boleh cut loss dulu. Resisten 1 ada di 1625 sampai 1635, dan resisten 2 ada di 1680 sampai 1690. Average big fun per last week itu ada di harga bawah sekitar 1570 sampai 1575. Jadi teman-teman juga boleh perhatikan area ini sebagai area support. Dan jangan lupa untuk melihat broker summary whether the big fun udah keluar atau belum gitu. Jelas ya? Yang kelima ada Agro. Agro ini ditutup di harga 1075 dan masih di titik entry bagus 1050 sampai 1100 gitu ya. Support Agro itu sebenarnya ada di 1020, jadi teman-teman selama di atas 1020 teman-teman mau hold boleh, mempunyai resisten di 1220 dan resisten 2 1400. Average big fun per last week yaitu udah di 1050 1060 di daerah-daerah support juga, jadi teman-teman boleh buy di area buy 1050 sampai 1100 ya teman-teman ya. Oke, simple aja buat Agro. Nah,
Buat yang keenam itu ada RALS. Kenapa RALS gue bilang spekulasi? Karena udah mau lebaran, harusnya penjualannya juga naik dan banyak investor-investor yang tertarik di perusahaan RALS atau Ramayana. Nah, RALS itu ditutup di harga 785, titik entry-nya itu di 750 sampai 770. RALS mempunyai support di area 730 dan 710. Batas cut loss di 710 sama lagi selama belum membreakdown 710, teman-teman boleh spekulasi hold sampai resistance 1 di 825 sampai 845 dan resistance 2 di 875. Average big fund per last week itu di harga penutupan kemarin 785 sampai 810 memang masih tinggi, tetapi teman harus hati-hati karena mereka big fund, kita itu adalah hanya sekedar retail. Oke, nomor 7 ada ASA. Harga ditutup 1695. Titik entry ASA yang terbaik adalah 1670 atau lower than 1670. 1665 itu adalah support, jadi selama dekat support teman-teman boleh entry, risk and reward-nya benar-benar menarik ya soalnya. Support 2 ada di 1620 sampai 1630, selama dia di atas 1620 teman-teman boleh spekulasi hold sampai resisten di 1780 sampai 1820 resisten pertama dan 1955 sampai 1960 di resisten kedua. Kapan akan reach resistennya? Gak ada yang tahu. Kalau misalkan masih di atas area support, teman-teman boleh hold gitu. Average big fund ASA itu di 1670 sampai 1685. Makanya 1670 ke bawah adalah titik entry yang baik buat ASA karena harga kita ada di bawah harga big fund. Jadi lumayan aman. Oke, yang ke-8 ada ESA. ESA ini harga penutupan ada di harga 368. Titik entry yang terbaik itu adalah di bawah 360 atau sama dengan 360. Jadi 360 itu last buy. ESA mempunyai support di 354 dan 340. Kita jagain aja 354-nya selama belum closing 354, boleh spekulasi hold dan TP di resistance 1 atau resistance 2 di 374 dan 386. Average big fund ASA per last week itu ada di 365, jadi teman-teman boleh entry di bawah 360 supaya di bawah average big fund gitu. Oke, stock pick spekulasi kita yang setelah ini adalah Cepin. Jadi makanya gue bilang high risk gitu ya. Cepin kenapa high risk? Ya dia sebenarnya supportnya di 7.000, cuma spekulasi entry aja. Harga sekarang 6.975, 7.000 ke bawah itu ada titik entry yang bagus. Support 1 di 6.800 sampai 6.850 dan support 2 di 6.700. Batas cut loss di bawah 6.700. Jadi selama belum closing di bawah 6.700 teman-teman boleh spekulasi hold. Tetapi kalau misalkan sudah closing di bawah 6.700 mungkin disarankan untuk cut loss terlebih dahulu. Kenapa kita spekulasi buy Cepin? Karena saudara laki-laki sebelah yang masih muda, Java itu sudah terbang, udah jadi burung terbang dia. Di perdagangan 1 April dia sudah terbang. Jadi harusnya ayam-ayaman juga masih spekulasi untuk bagus, masih dalam bentuk uptrend yang sangat kuat juga. Jadi teman-teman yang mau beli pun bisa. Resisten di 7.050, resisten 2 7.300 sampai 7.400, average big fund per last week 7.000 sampai 7.100. Tapi ini special case, big fund-nya ini nggak terlalu banyak akumulasi, banyak yang distribusi juga, kan masih setengah-setengah. Cepin juga banyak retail, YPPDKK itu juga lumayan bersarang ya di Cepin, jadi teman-teman hati-hati, makanya gue bilang ini high risk gitu. Oke, stock pick kita yang terakhir adalah Wood. Kenapa Wood? Kita spekulasi buy sampai LK keluar. Karena ini adalah saham yang lumayan bagus juga. Dan harga kemarin ditutup 750. Titik entry terbaik adalah di antara support. Supportnya di mana? 710 sampai 735. Titik entry di mana? 710 sampai 735. Jadi titik entry yang lumayan bagus banget ya teman-teman. Batas cut loss kalau misalkan seakan-akan Wood ditutup di bawah 710, itu disarankan untuk cut loss dulu. Jadi selama dia ditutup di atas support 710 maupun 735, teman-teman boleh spekulasi untuk hold.
TP di 765 sampai 770, dan resistance 2 800 sampai 805. Average big fund per last week-nya dari 750 sampai 760. Sekali lagi, weekly stock pick ini adalah stock pick dari analisa cuanterus.ind sendiri. Jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual suatu emiten, hanya sekedar bentuk informasi. Keuntungan maupun kerugian ditanggung oleh trader yang membaca dan memilih decide untuk membeli atau menjual emiten yang ada di stock pick cuanterus.ind. Oke, untuk minggu ini gitu aja ya teman-teman ya, weekly update-nya IHSG maupun stock pick kita. Jadi teman-teman boleh subscribe YouTube kita juga, boleh follow Instagram kita di @cuanterus.ind. Kita bakal update terus berita-berita setiap harinya dan juga market reports per harinya. Jadi teman-teman bisa lihat tuh top foreign flow-nya siapa, net foreign sell-nya siapa, top gainers, top losers-nya siapa. Dan setiap pagi sebelum market mulai biasanya kita juga ada news update juga buat teman-teman. Oke, gitu aja deh teman-teman buat minggu ini. See you soon di minggu depan. Jadi jangan lupa subscribe YouTube kita juga, follow Instagram, share juga ke teman-teman supaya informasi ini berguna. Jangan lupa juga kalau teman-teman yang ingin cuanterus.ind upload beberapa materi untuk trading, analisa, technical analysis, teman-teman komen aja di YouTube atau langsung aja komen di Instagram kita biar kelihatan. Oke, thank you semua teman-teman yang udah nonton dan udah dengerin gue cuap-cuap. See you next week. Bye-bye.